Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran sekarang kita akan coba mempelajari tentang yang namanya senyawa-senyawa turunan hidrokarbon. Oke, kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya alkana, alkena, sama alkona. Dia tuh cuma berisi senyawa hidrokarbon, yang artinya senyawa yang mengandung C dan H. Sekarang kita akan belajar dari senyawa yang namanya turunan hidrokarbon. Kalau turunan hidrokarbon berarti dia itu sama aja ada hidrokarbonnya di sini. Tapi hidrokarbonnya dia itu yang telah bercampur dengan senyawa lain. Misalkan hidrokarbonnya itu nanti ditambah dengan oksigen, atau juga ditambah dengan nitrogen, atau juga ada S, atau juga dengan P. Pokoknya nanti ada senyawa hidrokarbon yang nanti senyawanya itu dia telah ditambahkan oleh oksigen, nitrogen, sulfur, P, atau juga dengan halogen. Nah, contohnya apa? Contohnya ialah alkohol. Jadi alkohol dia itu sama aja kayak senyawa hidrokarbon, tapi telah ditambahkan oleh senyawa-senyawa yang ada di sini. Nah, jenis-jenis dari turunan hidrokarbon itu jenisnya ada banyak, tapi yang kita pelajari itu cuma ada sekitar 7 atau 8 aja. Oke, kita langsung masuk yang pertama aja ya. Kalau misalkan di sini saya punya senyawa alkana. Ingat ya, senyawanya itu alkana. Kalau alkana berarti nanti rumusnya ialah CnH2n ditambah dengan 2. Berarti cuma ada C dan cuma ada H. Nah, senyawa alkana kalau dia itu diturunkan, maka yang pertama dia itu akan menjadi yang namanya alkohol. Alkohol berarti apa? Kalau ada alkohol berarti alkananya nanti dia itu ditambahkan dengan yang namanya 1O. Berarti dia rumusnya ialah, rumus umumnya ialah CnH2n ditambah 2. Nanti di sini dia itu ditambahkan yang namanya ialah O. Ini yang namanya alkohol. Garis besar rumusnya itu gimana? Kalau misalkan kita gambar alkana dulu, misalkan kita gambar itu etena, maka dia etena gambarnya itu seperti ini. Ini gambar etena ya. Kalau misalkan dia jadi alkohol, maka lihat di sini. Di sini ada tambahin O kan. Nah, ini namanya alkana. Kalau dia jadi alkohol, maka rumusnya kita harus ganti. C-nya tetap, nanti H-nya dia juga tetap seperti ini. Beberapa H ada yang tetap dan satu H-nya ada yang berubah. Nah, di sininya kalau kita lihat di sini dia itu di sini ada H ya. Kalau di sini dia itu bukan H, tapi nanti dia itu tambahnya dengan O dan H. Ini yang dinamakan alkohol. Jadi kalau misalkan ada alkohol, berarti alkohol itu ialah ada alkana yang telah ditambahkan O. Nanti O-nya ini dia itu berikatannya itu biasanya diikatkan dengan yang namanya H. Jadi ada OH, itu yang namanya alkohol. Ingat-ingat aja, kalau alkohol berarti dia itu C-nya atau alkilnya, nih alkil yang sini, nanti dia itu ketemu dengan yang namanya OH. Secara garis umumnya itu biasanya alkil itu tulisnya R, nanti di sini ada yang namanya OH. Ini itu alkohol. Untuk penamaannya, ingat ya, alkana itu penamaannya itu kalau 2 berarti dia namanya etana. Alkana berarti belakangnya ana ya. Sekarang kita belajarnya itu alkohol. Kata lain dari alkohol, kata lainnya ialah ini namanya ya alkanol. Alkanol ya. Jadi dia belakangnya itu ol. Berarti kalau yang ini namanya etana, maka ini namanya etanol. Sini belakangnya lah 0, maka namanya etanol. Ingat-ingat aja berarti. Kalau alkohol berarti ananya kita ganti dengan anol. Berarti kalau misalkan ada pentana, kalau dia itu bentuknya alkohol berarti namanya kalau dia ada pentana, kalau dia namanya alkohol berarti namanya pentanol. Kalau dia ada metana, kalau alkoholnya berarti namanya metanol. Ingat-ingat aja, belakangnya ialah ol. Itu kalau dari alkohol. Ingat ya, posisi alkohol ialah posisi OH-nya itu ada di ujung. Jadi OH-nya itu ada di ujung. Nah, yang kedua selain ada alkonol,
alkanol, berarti kita belajar juga yang namanya ialah ether. Ether nama lainnya ialah alkil, ether nama lainnya ialah metoksi alkana. Ini metoksi alkana, ether. Nanti yang ether berarti sama ya, ether itu dia turunannya dari alkana. Berarti dia tuh rumus umum awalnya ialah CnH2n ditambah 2 dengan O. Rumus awalnya CnH2n ditambah 2. Kalau dia udah menjadi udah menjadi ether, maka rumusnya CnH2n ditambah 2 dan ada O. Kalau kita perhatikan rumus antara alkohol dengan rumus ether, dia tuh rumusnya sama ya. CnH2n tambah 2O. Ini juga sama. CnH2n tambah 2O. Nah, yang membedakannya apa? Membedakannya ialah dari strukturnya. Kalau untuk alkohol, maka O-nya itu dia beradanya di ujung C. Nah, kalau untuk ether, maka O-nya itu dia beradanya di tengah-tengah C-nya. Misalkan gambarnya, kalau misalkan yang ini ialah metana, berarti kalau untuk ether, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ada C, O-nya ada di tengah ya. Jadi ada C, terus ada O, dan ada C. Nanti di sini ada H, H-nya tetap. Nah, yang ini. Kalau kita perhatikan, kalau yang alkohol, O-nya itu jelas ya, O-nya ada di pojoknya C atau di pinggiran. Di sini ada R dan di sini ada C. Kalau yang ether, maka O-nya ada di tengah-tengah. Yang ini ketemu C, yang di sini juga ketemu C. Kalau misalkan si C-nya ini kita ganti jadi alkil, maka dia itu bisa digambarkannya seperti ini. Ada alkil ketemu dengan O dan nanti juga ada alkil lagi. Kalau yang ini ya berarti ada R, ada O, dan ada R. Ini yang namanya ether. Kalau yang ini, maka dia itu namanya tadi, ingat ya, alkanol. Alkanol berarti belakangnya ol. Maka yang ini dia namanya ialah etanol, karena dia belakangnya 0. Kalau yang ini, maka dia namanya bukan, kalau yang ini maka penamaannya itu diganti ya, karena dia namanya metoksi alkana, berarti ada bagian metoksi dan ada bagian alkananya. Yang bagian metoksi, kalau kita lihat di sini C-nya ada 2 kan, ada samping kanan, ada samping kiri. Yang metoksi itu berarti C yang paling sedikit. Kalau alkana berarti C yang paling panjang. Karena C-nya masing-masing sama 1, ya udah berarti metoksi sama alkananya sama ya. Kita misalkan ini adalah namanya metoksinya. Yang ini namanya metoksinya. Kalau yang ini namanya metoksi, ingat metoksi. Berarti ini ada kata apa? Ada kata oksi ya. Karena ini C-nya 1 berarti metana, maka ini namanya metana. A-nya kita ganti jadi oksi, maka namanya metoksi. Yang ini C-nya 1, C1 namanya apa? Alkana kan? Metana, maka namanya metoksi metana. Ether itu bukan metoksi ya, tapi alkoksi. Ether itu alkoksi alkana. Alkoksi. Jadi ada kata oksinya. Alkoksi alkana. Jadi ini C-nya C1, karena dia jadi alkoksinya, maka C1 namanya metana. Nah, ananya kita jadi oksi, berarti namanya metoksi. Ya, ini jadi metana. Lihat baik-baik ya, kalau penurunan alkana itu ada yang jadi alkohol, ada yang jadi ether. Nanti penamaan alkohol berarti penamaan alkana tinggal belakangnya diganti jadi 0. Kalau ether atau alkoksi alkana berarti penamaan depannya itu diganti dengan ada kata oksinya, kemudian ada kata alkananya sesuai dengan namanya. Kalau alkohol nanti dia kegunaannya itu bisa untuk disinfektan, atau juga dia itu bisa untuk bersih-bersih, disinfektan ya, atau pembunuh bakteri, atau juga untuk pelarut. Kalau untuk ether berarti dia tuh fungsinya untuk pelarut,
tapi pelarutnya itu khusus pelarut bahan-bahan yang organik. Kayak misalkan pelarut cat, maka dia bisa menggunakan ether ya. Atau juga pelarut minyak juga dia bisa digunakan pelarutnya pelarut ether. Oke, lanjut lagi. Kalau yang tadi kita belajarnya itu penamaan turunan hidrokarbon dari alkana, maka sekarang kita akan belajar turunan hidrokarbon dari yang namanya alkena. Ingat baik-baik, alkena itu rumusnya CnH2n ya. Nah, alkena kalau dia diturunkan, maka dia akan menjadi beberapa senyawa lagi. Yang pertama itu ada yang namanya alkanal. Alkanal nama lainnya ialah aldehid. Jadi yang pertama ada alkanal atau aldehid. Kalau alkanal atau aldehid ini ada CnH2n ya. Jadi juga sama, CnH2n nya ditambahin oleh yang namanya 1O. Jadi secara umum rumusnya ialah CnH2n ada O. Ini yang namanya alkanal. Nah, yang kedua selain ada alkanal itu ada yang namanya alkanon. Alkanon atau kata lainnya ialah keton. Alkanon dia juga rumus umumnya sama, CnH2n dengan 1O. Kalau kita lihat baik-baik, alkanal sama alkanon dia itu sama ya, yaitu rumus umumnya CnH2nO. Nah, yang membedakannya itu apa? Pasti yang membedakannya ialah strukturnya. Perbedaan struktur maka akan mengubah penamaannya atau pengubah jenisnya. Nah, CnH2n kalau ada O-nya gimana biar jadi aldehid? Kalau alkanal maka O-nya, posisi O-nya dia itu harus di pojok. Kalau alkanon atau keton maka posisi O-nya dia itu harus di tengah. Misalkan seperti ini ya. Kalau ada alkanal, misalkan kita punya propanal ya. Misalkan kita punya propana. Propana rumus awalnya itu dia seperti ini. Nah, biar jadi alkanal atau aldehid, maka posisinya harus dirubah. Mana yang dirubah? Yang di pojoknya. Misalkan yang pojoknya pojok sini, berarti pojok sini kita posisinya harus dirubah ya. Misalkan yang ini masih sama. Nah, yang pojok sini ya, di sini hanya ada H3 ya. Nah, di sini karena kita alkanal, maka ini hanya cukup 2 aja ya. Salah. Oke. Karena kita alkana, kalau kita alkena kan ada rangkap 2 ya di sininya ya. Salah. Berarti yang ini yang juga dihapus karena salah, dan di sini ada 1H juga. Posisi awalnya itu dia seperti ini. Posisi awalnya seperti ini ya. Ada yang propana, yang propena, kemudian karena kita belajarnya alkanal, maka propenanya kita ganti. Gantinya gimana? Lihat yang di sini tadinya ada ikatan rangkap ya. Nah, ikatan rangkapnya itu nggak lagi ke si C, tapi ikatan rangkapnya kita ganti ke atas dengan si O. Kemudian sisanya gimana? Sisanya menyesuaikan ya. Yang di sini yang tadinya nggak ada H, berarti kalau di sini dia itu ada H. Kenapa biar ada H, biar di sini lengannya tetap 4 ya, dan di sini lengannya baru 3, maka di sini ada 1 H. Ini yang namanya ialah ini C3 untuk aldehid. Jadi kalau kita lihat aldehid di sini ada yang namanya COH. Jadi kalau ada CO kemudian ada C rangkap 2 dengan O dan di sini ada H, maka itu yang namanya alkanal. Ingat baik-baik, di sini C rangkap 2 dan belakangnya itu ada H, maka yang namanya alkanal. Nah, penamaannya kita lihat di sini. Belakangnya apa? Ada apa? Anal ya. Kalau ini belakangnya ena, kalau ini belakangnya anal. Berarti nanti di sini penamaannya juga sama. Tadi namanya ialah propana. Kalau ini namanya dia propena. Ini ada kata ena ya. Enanya kita ganti jadi anal. Jadi namanya apa? Propanal. Ini namanya propanal. Nanti dia juga bisa namanya propanal, bisa juga namanya propialdehid. Karena ada namanya bisa ada 2 ya. Kalau di sini ada nama iupac sama ada nama trivial.
Nama IUPAC itu nama yang diumumkan, jadi berlaku semuanya. Kalau nama trivial itu berarti nama dagang. Kalau alkanal itu di sini ada namanya propanal ya, tapi propanal dia tuh lebih terkenalnya itu sama yang namanya taruh saya lupa, yang namanya itu yang buat ini pengawet, pokoknya buat pengawet ya nanti aja. Sekarang kita alkanon atau keton. Nanti alkanon atau keton, nanti di sini dia itu ada yang namanya sama ya, masih tetap kita belajarnya itu di sini ada di sini ada propena, masih sama yang tadi sini ada propena. Nah, propena kalau mau jadi alkanon, maka ingat kalau yang di sini lihat ya, yang ini yang si irakat duanya tuh dipindahnya itu ke ujung, jadi namanya itu propanal atau aldehid. Kalau yang ini, kalau yang di ujungnya propanal, maka yang sebelah sini maka dia itu namanya alkanon. Jadi kalau kita ubah nanti dia itu bentuknya di sini ada rangkapnya di sini. Nanti yang lainnya itu tinggal menyesuaikan posisinya. Nah, yang ini maka yang dinamakan ialah alkanon atau namanya keton. Nanti penamaannya ingat di sini namanya alkanon ya, berarti belakangnya ada apa? Anon. Kalau ini namanya propena, berarti enanya kita jadi anon, maka namanya ini ialah propanon. Ingat ya, kalau misalkan yang alkanal atau aldehid, maka C yang rangkap O2 nya itu ada di ujung, bisa di ujung sini atau juga di ujung sini, yang penting dia ada di ujung. Kalau misalkan alkanon atau keton, berarti C rangkap 2 nya itu ada di tengah. Nah, ini kan yang di sini ada R ya, ini yang namanya propanol. Kegunaannya kalau yang ini untuk pelarut bahan-bahan organik. Kalau yang propanal itu untuk yang namanya itu pengawet mayat, bisa untuk pengawet mayat. Oke, lanjut lagi ya. Alkena selain jadi alkanal atau alkanon, maka dia juga akan menjadi yang ketiga itu ada yang namanya asam karboksilat. Bisa asam karboksilat atau juga nama lainnya ialah asam alkanoat. Atau juga yang keempat itu bisa jadi namanya alkil alkanoat atau yang biasa disebut ester. Ingat aja berarti ini ada dua ya. Nah, tapi biasanya saya pakainya itu aldehid, keton, asam karboksilat sama ester. Nah, asam karboksilat ingat kalau yang alkanal berarti CnH2nO, O-nya 1. Kalau asam karboksilat atau asam alkanoat, maka dia itu rumus umumnya CnH2n ditambah dengan O2. Jadi kalau kita lihat di sini O-nya ada 2. Begitu juga dengan yang namanya ester. Rumus umumnya CnH2nO2. Ingat ya, asam karboksilat sama ester itu O-nya ada 2. O2, dia pakainya itu O2. Oke, nanti gimana biar jadi dia asam karboksilat atau dia jadi ester? Sama aja ya, dia awalnya itu dia propena. Misalkan kita awalnya tuh punya propena. Kalau dia mau jadi asam karboksilat, maka yang bagian ujungnya kita ganti dengan tambahan 2O. 2O nantinya kayak gimana? Kayak aldehid dengan kayak alkohol. Jadi kalau misalkan kita langsung gambar, maka C-nya ada 3. Nanti biar jadi kayak alkanal, maka dia di sini harus yang mengandung namanya ikatan rangkap 2 dengan O. Biar dia jadi alkohol, maka di sini harus ada O dan harus ada H. Nanti H yang di sini menyesuaikan saja. Sama kan rumusnya yang ini dengan yang ini.
Cuma bedanya kalau ini mah rangkap 2-nya dengan C, kalau yang ini rangkap 2-nya dengan O, ditambahkan dengan yang sebelah sininya ada OH. Kalau yang alkanal di sini belakangnya itu cuma ada H sendiri. Kalau di sini ada OH, berarti gabungan dari alkanal sama aldehid ya kalau asam karboksilat itu. Penamaannya gimana? Penamaannya sama. Di sini namanya ialah asam alkanoat. Berarti posisi di sini dia tuh harus ada yang namanya asam terlebih dahulu. Setelah ada asam, maka dia alkanoat. Berarti ada alkanoat, berarti belakangnya itu ada anoat. Kalau ini namanya propana, berarti namanya propanoat. Berarti di sini namanya ialah asam propanoat. Ingat aja di sini. Propanoat. Ada anoat. Ingat ya, penamaan asam alkanoat berarti alkananya itu dikasih oat, berarti nanti namanya asam alkanoat. Kalau yang terakhir ada alkil alkanoat, berarti posisinya yang mana yang kita ganti? Yang kita ganti ya posisi dari si H-nya. Oke, kalau misalnya kita gambar, dia gambarnya seperti ini ya. C-nya rangkap O-nya di sini. Jadi rangkap O-nya tuh ada di tengah. Kemudian dia di sini ada O. Nanti O yang di sini dia tuh nggak lagi merangkap ke si yang namanya H, tapi ke yang si C. Nanti jumlahnya tinggal menyesuaikan aja yang C-nya kurang-kurangnya itu berapa. Karena C itu dia harus 4 ya, berarti tambahin 3 aja semuanya. Nah, untuk penamaannya dia itu berarti gimana? Kalau sini ini kan ada yang namanya alkil, ada yang namanya alkanoat ya. Yang pertama alkilnya dulu. Alkil itu berarti yang paling pendeknya. Jadi yang paling pendek itu yang ada di sini. Ini yang namanya alkilnya. Alkanoatnya berarti yang mana? Yang mengandung O. Nih. Ini alkanoat ya. Jadi yang ada O di sini dan di sini ada C, itu yang alkanoatnya. Alkanoatnya berarti dia ada OAT ya. Ini C-nya C2, berarti namanya ialah etana. Karena ini ada OAT, maka di sini namanya ialah etanoat. Berarti di sini ada kata etanoat. Nah, yang ini itu kan alkil ya. Karena alkil sebutin aja. C1 untuk alkil apa? Metil ya. Maka ini namanya metil etanoat. Ingat baik-baik ya, berarti ya turunan hidrokarbon yang baru kita pelajari itu ada 6. Yang pertama ada alkohol, yang kedua ada ether, yang ketiga aldehid, yang keempat keton, yang kelima asam karboksilat, dan yang keenam tuh ada ester. Itu ada turunan hidrokarbon. Untuk yang penambahannya itu penambahan O. Nah, sekarang kalau penambahannya bukan O gimana? Yang mungkin yang akan kita pelajari itu kalau dia penambahannya bukan O, berarti penambahannya ialah ada halogen. Halogen, maka dia disebutnya itu halokarbon ya, namanya itu halokarbon. Nah, untuk halogen berarti yang turunnya apa? Yang kita pakai untuk halogen ialah masih turunan dari alkana. Misalkan di sini ada halogen. Halogen berarti dia tuh dia bukan halogen ya. Kalau misalkan di sini ada halokarbon, berarti nanti ada halogen ketemu dengan karbon ya. Nah, halogennya itu berarti di situ harus ada halogen. Yang termasuk halogen itu berarti ada Cl, ada F, ada Br, dan juga ada I. Jadi kalau ada hidrokarbon ketemu ClFBrI, maka namanya itu halokarbon. Halokarbon atau haloalkana. Nanti rumusnya kayak gimana? Ya kita gambar alkananya dulu aja. Misalkan kita punya C3. C3 berarti di sini ada H, di sini ada H. Nah, ini namanya ialah propana. Nah, kalau ada alkana ketemu halogen, maka biasanya itu ada yang diganti. Misalkan yang di sini hanya kita ganti ya. Kalau ada ini alkana bisa jadi haloalkana atau halokarbon. Kalau misalkan C-nya itu kita ganti. Nah, misalkan kita gantinya dengan Cl. Kalau di sini H, kalau di sini Cl.
atau ada ClFBrI yang masuk, maka dinamanya itu halokarbon, haloalkana. Nah, penamaan untuk haloalkana atau halokarbon biasanya tuh tinggal sebutin aja. Ada dua sih ya. Bisa dari yang pertama itu namanya ini ialah, ini kan Cl ya. Cl-nya kita anggap posisi 1. Maka ini namanya 1 kloro. Cl kan namanya klor, tapi harus tambahin O. Berarti kalau ada Cl berarti namanya kloro, kalau ada F berarti fluoro, Br berarti bromo, kalau I berarti iodo. Kalau ini Cl maka 1 kloro, ini 3 ya. 3 berarti propana. Bisa namanya 1 kloropropana, atau juga bisa namanya ialah propana, kita ganti jadi alkilnya, berarti namanya propil. Cl-nya kembali ke nama awal, yaitu klorida. Bisa namanya 1 kloropropana, bisa namanya 1 propil klorida. Kalau misalkan ini ada 2, berarti namanya etil klorida. Oke, itu untuk yang halokarbon. Jadi kalau untuk halokarbon berarti dia ketemunya sama ClFbr dengan I. Oke, mungkin sekian dulu aja. Sekian dulu aja karena udah banyak waktu yang tersita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.